Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita masih diberi kesempatan pada bulan Ramadan ini untuk mampu melaksanakan perintah-perintahnya dan mudah-mudahan mampu menjalankan mana yang wajib dan mana yang sunnahnya. Dan mudah-mudahan apapun kondisi di bulan Ramadan ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih baik dan menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'at serta para pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Ikhwah fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin serta para pemirsa yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini sedikit saya akan menyampaikan tentang belajar kepada burung. Kenapa kita perlu belajar kepada burung? Ya, karena ternyata banyak hal yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk yang Allah jadikan di muka bumi ini sebagai pelajaran bagi kita. Ada suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidati thair." Akan masuk surga suatu kaum yang hati mereka seperti hatinya burung. Kenapa Allah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan orang itu akan masuk surga ketika mempunyai hati seperti hati burung? Dalam syarahnya Imam Nawawi menyebutkan ada beberapa pendapat ulama, paling tidak ada 3 pendapat. Yang pertama, bahwa dalam burung itu mempunyai sifat kasih sayang. Yang kedua, bahwa burung itu mempunyai sifat takut dan rasa khawatir kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bahwa burung itu rasa tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 3 contoh yang kita bisa ambil setidaknya, bahwa pertama, bagaimana kasih sayang. Dengan kasih sayang inilah yang menjadikan termasuk kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Di dunia pun kita sering dengar ada suatu riwayat, malayarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Maka dengan menumbuhkan kasih sayang, insya Allah akan menjadikan kita orang-orang yang lembut, orang-orang yang penyayang, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang sekarang seperti kita contoh dalam satu riwayat sahabat, ya, Abu Bakar adalah orang yang penuh dengan kasih sayang. Dan Rasulullah sendiri adalah orang yang penuh dengan kasih sayang. Umar bin Khattab, walaupun beliau terkenal orang yang tegas, ya, tapi ternyata ketika beliau menjadi khalifah, beliau terkenal sebagai orang yang penuh dengan kasih sayang. Kemudian yang kedua, yaitu bahwa burung itu mempunyai sifat rasa takut dan khawatir kepada Allah. Dan orang-orang yang mempunyai sifat
takut dan khawatir kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Yang Allah tunjukkan dalam surat Al-Fatir, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Maka ketika kita ingin menambahkan rasa takut ini, rasa takut kita, maka tambahkanlah ilmu. Semakin kita perlu belajar dan belajar. Kemudian yang ketiga, bahwa kita perlu belajar bagaimana tawakalnya burung. Hingga Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang yang dia itu tawakalnya kepada Allah dengan benar-benar tawakal, maka dia akan diberikan rezeki seperti rezekinya burung. Dalam satu riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruziktum kama tarzuqut tayr takhdu himasa wa tarudu bitanan." Wa qala hadzal hadis hasan sahih. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Rasulullah SAW telah menyebutkan ataupun bersabda bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan benar-benar tawakal akan diberi rezeki seperti Allah beri rezeki kepada burung. Burung pagi berangkat dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan kenyang. Dan tawakal di sini bukan berarti bahwa orang tawakal itu adalah orang yang berpangku tangan, orang yang tanpa usaha. Maka kalau ada seorang muslim yang katanya bertawakal kepada Allah, tapi dia hanya berdiam diri tanpa ada ikhtiar, tanpa ada upaya, itu tidak seperti burung. Ya. Burung itu tawakalnya kepada Allah, tapi dia pagi-pagi dia berangkat dan untuk mencari rezeki. Ya. Maka pada burung ada hikmah-hikmah yang perlu kita pelajari. Yang pertama, burung itu senantiasa bangun pagi, ya. Jadi tidak ada burung itu bangunnya itu kesiangan, gitu ya. Nah, manusia yang lebih berakal mestinya harus meneladani, ya. Bangun kasih, bangun pagi, ya. Sepertiga malam sudah bangun, ya. Apalagi untuk taqarrub kepada Allah, untuk amal soleh, paling tidak meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh yang nilainya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Kemudian burung itu bangun langsung bersiap-siap. Nah, maka kita mestinya yang lebih berakal harus bisa mengambil ibrah dari burung. Kemudian ketika burung itu terbang, dia langsung terbang saja, tidak mikir-mikir, gitu ya. Kadang di antara manusia itu ada yang terlalu banyak memikir. Ini saya mau dagang, ini kalau dagang gini laku apa enggak ya? Nanti saya itu ada di pasar ada pembelinya enggak? Kalau saya mau nanam ini ataupun mau nanam ini nanti berhasil enggak? Gitu. Nah, ini menjadi suatu keraguan. Akhirnya hanya angan-angan bahkan tidak dilakukan. Ya. Kemudian dalam burung itu adalah dia mempunyai insting. Jadi kalau burung terbang itu di sana ada tempat-tempat yang tandus, kering. Kemudian ada tempat-tempat yang hijau. Dia akan lari mencari tempat-tempat yang hijau. Ya, artinya apa? Bagi seorang muslim, bagi manusia mestinya juga berpikir. Dalam bekerja pun ya memang perlu merencanakan, perlu berpikir bagaimana pekerjaan yang kira-kira mempunyai hasil yang lebih, yang hingga kita dalam beribadah lebih kondusif, lebih mudah, dan termasuk tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah, gitu ya. Bukan asal, yang penting asal kerja, tapi berpikir bagaimana mudah-mudahan menghasilkan hasil yang baik, yang berkah, yang itu adalah untuk menopang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian burung itu semakin besar burung, maka gravitasi juga semakin berat, gitu ya. Artinya mengangkat gravitasinya semakin berat, ya. Tapi burung tetap mengangkat, gitu, seperti itu ya. Ya, artinya kita itu jangan merasa
sebagai seorang muslim ataupun manusia itu kadang ada sebagian yang merasa lebih nyaman begini, lebih santai, lebih dalam keadaan yang mungkin tidak punya beban dan sebagainya. Yang ini akan menjadikan termasuk kita ketinggalan ataupun tidak mendapatkan daripada fadilah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian burung itu juga dia termasuk makhluk yang sangat jiwa sosialnya tinggi, ya. Artinya tidak egois, gitu ya. Kenapa tidak egois? Jadi burung kalau dia sudah dapat makan, dia juga tetap ngambil makan itu dibawa pulang, ya. Dan itu diberikan untuk anak-anaknya dan keluarga yang di rumahnya, ya. Ya artinya manusia mestinya juga seperti itu, ya. Bahkan manusia harusnya lebih, bukan cuma untuk keluarga sendiri, tapi berpikir ada tetangga, ada orang lain. Jadi kalau dia punya rezeki, punya harta, dia mikirkan, oh ternyata di situ makanya syariat Islam menjadikan kita supaya bersedekah, supaya berzakat, adalah mengambil bahwa termasuk supaya berpikir banyak saudara-saudara lain, tetangga-tetangga lain, atau jiwa sosial ini harus kita tumbuhkan, gitu ya. Kemudian yang terakhir bahwa burung itu konsen dengan rumah. Jadi kalau kita tengok, coba lihat burung, ya, dia itu walaupun punya rumah kecil, dia akan buat rumah kecil, gitu, seperti itu kan. Kadang ada sebagian manusia itu yang rasanya aman ataupun mungkin lebih tidak memikirkan, gitu, seperti itu ya, tentang tempat tinggal. Maka bagi seorang muslim yang kita sudah diberi akal dan diberi syariat, mestinya lebih memikirkan bagaimana jangan kita cuma hanya berpikir untuk kepentingan perut kita, tapi kita juga termasuk kenyamanan yang lain, keluarga dan sebagainya. Yaitu bahwa upaya untuk membuat rumah itu adalah satu hal yang mestinya senantiasa juga dipikirkan. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, serta para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Intinya bahwa dalam tawakal ini juga kita supaya meneladani bahwa tawakal itu adalah bekerja, ya. Bukan tawakal itu berpangku tangan. Pernah ada suatu kisah, Imam Ahmad itu ditanya tentang seorang laki-laki yang dia hanya berdiam di rumah, kemudian kalau nggak di rumah di masjid, dan dia bertawakal katanya kepada Allah dan berdoa dan berharap bahwa dia menunggu rezeki dari Allah. Ya. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan orang itu adalah orang bodoh. Ya. Apa tidak mempelajari, tidak belajar seperti hadis yang di atas. Burung saja yang tawakalnya tinggi kepada Allah, dia tetap berikhtiar dan bekerja. Kita tengok teladan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau dari kecil, dari muda adalah termasuk seorang yang begitu etos kerjanya tinggi. Sebagai seorang penggembala, kemudian menjadi seorang saudagar, pedagang, gitu kan. Kemudian kita tengok para sahabat-sahabat, ya, Umar bin Khattab, Abu Bakar, As-Siddiq. Mereka juga adalah seorang pengusaha, gitu, seperti itu, seorang saudagar, ya. Dan juga Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, jadi mestinya kita bertawakal diri kepada Allah, tapi kita juga tetap berikhtiar, ya. Mudah-mudahan dari pelajaran 3 hal yang dari burung itu bisa kita ambil manfaatnya. Yang pertama, bahwa burung mempunyai sifat kasih sayang. Maka mudah-mudahan kita tumbuhkan kasih sayang ini pada diri kita. Yang kedua, bahwa burung itu mempunyai rasa takut dan khawatir kepada Allah. Dan ini mestinya harus kita tumbuhkan bagi seorang muslim. Apalagi di bulan Ramadan, mudah-mudahan semakin kita banyak beristighfar, banyak bertakwa kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Dan kemudian yang ketiganya adalah bertawakal dan pasrah diri kepada Allah dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, yaitu berikhtiar. Termasuk kita berikhtiar dari wabah, dari penyakit, itu adalah bagian daripada apa? Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dan menjadikan kita menjadi semakin baik dan semakin meningkat, dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza astaghfiru minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.